Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa mengadakan pertemuan di Google Meet untuk melanjutkan pembelajaran tentang kedaulatan yang sekarang itu tentang dinamika perwujudan kedaulatan di Indonesia, ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, ini adalah bagian dari bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini adalah kompetensi intinya. Kemudian kompetensi dasarnya masih sama, ya, memahami ketentuan kedaulatan, bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Supaya kalian bisa mendeskripsikan pelaksanaan demokrasi Pancasila, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lainnya yang ada di dunia, ya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian menyajikan hasil telaah tentang pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, ini nanti ya materi-materinya yang akan dibahas. Nah, pelaksanaan demokrasi Pancasila itu dimulai tahun 1966, pasca atau setelah peristiwa pemberontakan G30 SPKI, ya. Jadi G30 SPKI itu tahun 1965 yang bermaksud untuk mengganti ideologi negara Pancasila menjadi komunis, tetapi bisa digagalkan. Kemudian pelaksanaan Pancasila itu dikembalikan lagi kepada yang murni dan konsekuen sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah jargonnya, ya, yang di apa namanya? Yang menjadi jargon dari rezim Orde Baru. Nah, kemudian pada praktiknya ternyata, ya, itu banyak penyimpangan. Yang paling mencolok itu adalah maraknya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai akhirnya pada tahun 1998, nah, Orde Baru itu ditumbangkan oleh mahasiswa dan rakyat. Nah, dalam masa reformasi setelah tumbangnya Orde Baru itu terwujud kehidupan demokratis. Salah satu contohnya adanya kebebasan pers, ya. Kebebasan pers itu adalah kebebasan untuk meliput, kemudian menyampaikan berita, mencari berita, itu pers. Yang intinya adalah berpatokan atau berpangkal kepada kebebasan menyampaikan pendapat, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip demokrasi, ya. Apa saja prinsipnya? Ada 4. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi. Kemudian prinsip yang kedua, adanya lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat. Kalau di kita itu kan MPR, DPR, dan DPD. Prinsip yang ketiga itu adalah tidak ada pengistimewaan terhadap individu, kelompok, golongan, ataupun partai politik tertentu. Semua harus diperlakukan sama. Semua mendapatkan perlakuan yang sama. Prinsip yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan. Makanya di kita sekarang yang berlaku adalah struktur ketatanegaraan pasca amandemen atau setelah amandemen UUD NRI tahun 1945, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah pengertian demokrasi Pancasila secara luas. Ya, kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila itu secara luas. Di bidang apa? Poleksos, ya, politik, ekonomi, sosial. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah ini lebih kepada sila keempat, ya, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Nah, kalau ini prinsip demokrasi menurut Jimli Asidik,
ya ada kedaulatan rakyat, kebebasan atau persamaan. Nah, demokrasi bagaimana? Pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu ada langsung dan tidak langsung. Kalau langsung, rakyat memilih langsung. Kalau tidak langsung, berarti rakyat mewakilkan kepada wakil rakyat. Ya. Nah, apa saja asas dalam pemilu? Asas dalam pemilu adalah luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah ini ya. Nah, langsung. Jadi memberikan suaranya secara langsung, tidak boleh diwakilkan. Umum, setiap warga negara yang sudah mempunyai persyaratan, bebas, tanpa tekanan, tanpa rayuan. Ya. Rahasia, tidak boleh ada yang tahu satu orang pun apa yang dipilih. Jujur, nah, ini lebih kepada penyelenggara pemilu harus bersikap jujur. Adil juga sama ditujukan kepada negara dan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, ya. Nah, sekarang saya mau bertanya nih kepada Jesslyn. Mana Jesslyn? Halo Jesslyn. Ya, Pak. Bagaimanakah perbedaan ya antara demokrasi Pancasila, liberal dan sosialis dalam mengambil keputusan? Perbedaan cara mengambil keputusan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal adalah demokrasi Pancasila melalui masyarakat, sedangkan demokrasi Pancasila langsung dengan cara voting. Oh ya, betul ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, apa yang disampaikan oleh Jesslyn itu benar adanya. Bagus ya. Nanti LKPD-nya ya di LKPD kalian buka, kemudian kerjakan ya, kerjakan latihannya itu ada 5 uraian dan 5 PG. Kemudian ada analisis kasus di sana juga ya. Bagikan saja per kelompok. Kelompoknya yang masih yang kemarin, jangan diubah ya. Kemudian nanti hasilnya kalian sampaikan ke Bapak secara langsung ya melalui grup ya, grup WA PPKN. Nah, ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada ya kita tutup saja dengan sebelumnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh siapa tadi? Oleh Tanti ya. Silakan Tanti. Ya, Pak. Kameranya dibuka. Demokrasi Pancasila. Ini yang lain Demokrasi juga kameranya dibuka. Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Keputusan dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Sudah tadi? Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa demokrasi Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Prinsip utamanya apa? Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Guntur, prinsip utamanya adalah musyawarah untuk mufakat. Kemudian juga disampaikan bahwa demokrasi liberal dan sosialis ternyata tidak cocok diterapkan di Indonesia. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih kalian sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ya, tugas dan lain sebagainya yang analisis per kelompok ada di LKPD, silakan dikerjakan. Nanti hasilnya paling telat besok pagi harus sudah sampai ke saya karena mau saya masukkan ke dalam daftar nilai. Untuk itu
Bapak akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di rumah. Iya, Pak.